Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 137 terkait dengan insert adjustment HTML. Oke, kita akan masuk ke 137 insert adjustment. Kemudian kita akan clear screen, kita akan buka lagi sidebarnya. Kita akan buatkan file. Kita tekan A, kemudian kita akan buat file index.html. Saya tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Dalam basic HTML kita akan definisikan ya. Kita definisikan basic HTML. CSS-nya kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk JavaScript-nya ini kita pindah ke bawah ya. Nah, kita akan save dulu. Kita akan buka untuk JavaScript-nya. Kita akan info sedikit terkait dengan materi kita, yaitu insert adjustment HTML. Nah, insert adjustment HTML adalah metode dari antarmuka elemen yang mengurai teks yang ditentukan sebagai HTML atau XML dan memasukkan node yang dihasilkan ke dalam pohon node. Nah, perintah dasarnya seperti ini, insert adjustment HTML, kemudian di sini ada posisinya. Nah, posisi ini kan ada beberapa nih ya, posisi ini ada before begin yaitu sebelum elemen, ada after begin sebelum anak pertamanya dari elemen, before end setelah anak terakhir dari elemen, after end ini setelah elemen terakhir. Nah, baru di sini teksnya yang mau dimasukkan apa. Ini perintah dasarnya seperti ini. Kita akan coba contohkan ini. Pertama kita akan buat contoh satu ya. Nah, kita akan buat pertama kita akan buat sebuah button, tipenya button. Nah, di sini kita akan buat untuk on click-nya. Nah, on click-nya kita akan buat sebuah function namanya my function. Nah, ini functionnya nanti my function ya. Kemudian ini value-nya kita akan insert ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan di bawahnya di sini sebuah p. Nah, p-nya ini kita akan kasih keterangan klik insert untuk menambahkan paragraf. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah heading 2. Heading 2 ini kita akan kasih ID-nya namanya my heading 2, my H2. Nah, my H2 ini kita akan isi dengan my header. Nah, ini ya. Ini contoh pertama. Kemudian di JavaScript-nya kita akan definisikan di sini ya. Karena tadi kita sudah memiliki ID, maka di sini kita bisa ini kita gunakan keterangan ya. Contoh satu kita blok. Nah, ini kita berikan remark contoh satu. Pertama, tadi kita memiliki sebuah panggilan function ya. Kita akan buatkan namanya my function. Ini adalah sebuah fungsi. Nah, seperti ini. Kita akan buatkan sebuah konstanta heading 2. Heading 2 ini kita akan ambil dari dokumen get element by ID namanya my H2. Nah, my H2 ini kita akan definisikan di sini sebuah variabel HTML. Ini akan kita isi dengan sebuah paragraf ya. Karena tadi kita keterangannya juga paragraf. Ini misalkan my new paragraf. Nah, baru di sini kita tutup p-nya ya. Kita tutup dengan titik koma.
Nah, sekarang kita baru definisikan H2. Kita ambil dari H2 yang dari atas ya. Nah, kita ambil insert adjustment HTML. Nah, kita misalkan mau tambahkan di sini after end. Nah, kita tergantung ya kayak kebutuhannya seperti apa. After end, kemudian isinya adalah HTML. Kita akan save. Oke. Ini kita akan tekan escape, kita tutup sidebarnya. Kita insert mode lagi, Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Oke ya. Kita akan buat dia menyamping dengan kodenya. Oke, ini ya. Kita akan coba klik insert, lihat. Nambah ya new paragraph. Kita insert lagi new paragraph, ada tuh tambah. Oke, berarti fungsi kita sudah berjalan ya. Nah, ini ya, insert adjustment HTML sudah berjalan. Nah, kita akan buatkan contoh yang kedua terkait dengan penambahan ya. Nah, kita akan tambahkan di sini contoh 2. Kita akan blok dan kita akan remark ya. Nah, di sini contoh 2-nya kita akan gunakan UL. Kemudian UL ini kita akan kasih ID-nya list dan kita tambahkan sebuah li, isinya adalah CSS. Jadi seperti ini ya, kita memiliki UL, ID-nya list, kemudian memiliki li CSS. Kita akan save. Nah, dia nambah ya 1. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan ini. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan, bukan di dalam fungsi, tapi di dalam sini. Ini contoh 2, contoh penggunaannya ya. Kita tinggal blok, kita tutup seperti ini. Oke, di sini kita akan buat sebuah variabel. Kita akan gunakan let list. Nah, list ini kita akan gunakan dokumen query selector. Nah, query selectornya kita akan gunakan ID-nya list ya tadi. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan ya list. Nah, kita memiliki beberapa adjustment ya. Bisa kita before begin, misalkan kita tambahkan di sini sebuah heading ya untuk judul di bagian atasnya. Kita akan tambahkan sebuah heading 2. Taruhlah web teknologi. Kemudian kita tutup heading 2-nya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi list dot insert. Nah, kita akan tambahkan di sini after begin. Nah, kita akan tambahkan after begin yang ini ya. Nah, di after begin kita akan tambahkan sebuah li ya. Li. Nah, li ini kita akan buat HTML, kita akan tutup li. Nah, kita akan list lagi. Nah, kita akan insert lagi. Ini before end. Nah, kita akan tambahkan before end adalah JavaScript. Nah, karena tadi kan sudah ya, sudah kita tambahkan. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi di sebuah list dot. Nah, kita akan after end. Nah, misalkan untuk after end-nya kita akan tambahkan di sini sebuah paragraf for front end developer. Kita tutup P-nya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal save. Nah, lihat. Ini sesuai dengan posisi yang kita tentukan. Ini before begin. Kita buatkan heading 2, maka sebelum HTML ini web teknologi kita bisa sematkan. Kemudian ini ada after begin. Nah, begin ini kan tadi mulai. Nah, jadi berarti dia HTML-nya berarti sebelum yang CSS. Nah, kan di dalam ini CSS ya. Jadi dia sebelum yang CSS untuk HTML-nya. Kemudian ini ada before end. Jadi sebelum selesai kita memasukkan JavaScript, maka ini JavaScript berada sebelum selesai. Kemudian ada after end. Jadi setelah selesai semuanya dia tambahkan yang terakhir. Maka di sini ada sebuah paragraf
for front-end developer. Jadi posisi ini sesuai dengan apa yang kita definisikan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini terkait dengan insert adjustment HTML. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.